ini kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita akan memuji nama-Mu. Berkatilah kami. Semoga kita menjadi anak yang baik. Amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan dalam bernyanyi. Indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, oh indah. Indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bulan. Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus. 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 Indah, indah, oh indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bintang di langit. Oh Yesusku, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Dari pelangi, lebih indah dari bunga di padang, lebih indah dari bumi di taman. Oh Yesusku, Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nyanyikan sekali lagi. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Ia
suaranya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya. Teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuat lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Terima kasih Tuhan, Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Tuhan, Tuhan, sebentar kami kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan, Tuhan, Engkau berkati Engkau berkati kakak kakak yang akan akan membawakan membawakan firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye. Bye-bye. Shalom adik-adik, selamat bertemu. Kakak gembira sekali kalian hadir dalam ibadah online. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Kalau ada adiknya atau kakaknya yang belum bangun, ayo cepet bangunin. Bilang, Kak Asi mau cerita. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah dengar cerita bangsa Babel menyerang Yehuda adik-adik. Lalu penduduknya dibawa ke Babel untuk jadi tawanan. Di sana mereka dijadikan hamba, harus bekerja keras pada orang-orang Babel dan tidak dibayar adik-adik. Nah, satu kali Raja Babel memberi pengumuman kepada pemimpin pegawainya. Saya membutuhkan orang-orang khusus untuk bekerja pada saya. Nah, orang-orang khusus ini sebelum kerja di istana sama Raja Babel, mereka harus dimasukkan ke sekolah khusus. Nah, sekolah apa itu adik-adik? Wah, sulit sekali loh buat masuk sekolah khususnya Raja Babel. Ada syarat-syaratnya. Mereka harus sehat, harus kuat, harus pintar. Wah, bagus sekali nih sekolahnya. Nah, akhirnya adik-adik, pemimpin pegawai istana ini ngumpulin orang-orang. Dia pilihin dari orang-orang tawanan dari Yehuda, dipilihin nih mana nih yang masuk kriterianya raja. Harus apa adik-adik tadi? Harus sehat, harus kuat, terus pintar.
Wah, akhirnya dipilih nih beberapa pemuda dari Yehuda. Nah, salah satunya ada yang kita kenal adik-adik. Namanya Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka juga masuk ke sekolah khususnya Raja Babel. Nah, selama di sekolah khususnya Babel adik-adik, mereka itu diperlakukan dengan sangat baik, dirawat, tinggal di tempat yang bagus. Mereka diberi makanan-makanannya raja yang enak-enak adik-adik. Wah, mereka juga minum anggur yang biasa diminum raja. Wah, enak sekali adik-adik. Tapi Daniel dan teman-temannya, mereka cinta sama Tuhan dan mereka tidak mau mengotori diri mereka dengan makanan yang sama seperti yang dimakan raja. Kenapa adik-adik? Kok nggak mau makan makanannya raja Daniel dan teman-temannya? Nah, ternyata adik-adik, makanan yang dimakan sama raja itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewanya Raja Babel. Jadi waktu mereka berdoa ke berhala-berhalanya Raja Babel, mereka bawa persembahan, makanan, minuman. Nah, makanan-makanan itulah yang dimakan sama Raja Babel dan dikasih juga sama anak-anak yang masuk ke sekolah khusus di Babel adik-adik. Jadi Daniel nggak mau adik-adik makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa itu. Akhirnya adik-adik, Daniel tanya sama pemimpin pegawainya istana, Tuan, kami berempat nggak mau makan makanan itu Tuan. Kami mau makannya sayur-sayuran dan minum air putih saja Tuan. Pemimpin pegawai istana ini senang dengar Daniel dan teman-temannya nggak mau makan makanannya raja. Tapi adik-adik, aduh gimana dong, nanti kalau kamu gak makan makanannya raja, nanti kamu bisa kurus, nanti kamu kelihatan lesu, gak sehat. Dan nanti kalau misalnya kalian sampai sakit, aku yang dimarahin raja. Jadi kalian harus makan makanan yang udah disiapin raja supaya kalian tuh sehat, masuk kriterianya raja. Lalu Daniel dan teman-temannya nanya lagi, Tuan, bagaimana kalau kita adakan pengujian selama 10 hari, berikan kami makanan sayur-sayuran dan air putih saja. Nanti kalau misalnya keadaan kami memburuk, baru deh kita mau makan makanannya raja. Akhirnya adik-adik, pegawai istananya, oh ya boleh. Daniel dan teman-temannya tahu adik-adik, mereka mengharapkan kesehatan, mengharapkan kepintaran itu dari Tuhan, bukan dari makanan-makanan yang disediakan Raja Babel yang sudah dipersembahkan kepada dewanya. Akhirnya adik-adik, pemimpin pegawai istana ini setuju. Baiklah, saya akan kasih kalian makan sayur-sayuran dan minum air putih saja selama 10 hari. Kalau nanti hasilnya kalian jadi kelihatan lebih kurus, terus lemes, nanti kalian harus ngikutin aturan di sini ya, makan makanannya raja. Baik Tuan. Karena Daniel dan teman-temannya berharap pada Allah, Allah juga membantu keempat pemuda ini adik-adik. Akhirnya setelah sekolahnya selesai, selama 3 tahun adik-adik, raja ngumpulin pemuda-pemuda ini adik-adik. Mereka akan diuji. Seperti tadi tuh syaratnya masuk, harus sehat, harus kuat, dan harus pinter adik-adik. Mereka semua pemuda-pemuda Yehuda yang sudah dipilih itu dibawa ke istana adik-adik. Raja Babel uji mereka dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan contoh-contoh masalah, bagaimana mereka memberikan solusi buat Raja Babel ini adik-adik. Dan ternyata adik-adik, Daniel dan teman-temannya
memperoleh pengetahuan 10 kali lebih pintar dari pemuda-pemuda Yehuda yang lain yang tidak berharap kepada Allah. Wah, mereka sangat senang adik-adik. Selama ini mereka berharap kepada Allah yang benar. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau terus memuji Engkau untuk setiap pertolongan yang Kau berikan pada setiap kami, Tuhan. Kami juga mau belajar untuk terus berharap kepada Tuhan saat kami merasa sendirian, saat kami dibedakan seperti Daniel dan teman-temannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Supaya kita terus ingat, kita bisa berharap pada Tuhan, kita mau menghafalkan ayat hafalan dari 1 Timotius 4 ayat 10. Kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Sekali lagi, 1 Timotius 4 ayat 10. Kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup.